Bagi kalian yang suka selfie, ada produk baru yang menarik dari Oppo, yaitu Oppo F3. Oppo F3 sendiri adalah versi murah dari Oppo F3 Plus, dan produk ini dihargai Rp3.999.000. Ada juga warna black yang baru keluar dan dihargai Rp4.099.000. Fitur utama HP ini ada di dua buah kamera depannya. Apakah layak memakai gelar selfie expert? Oppo F3 memiliki layar sebesar 5,5 inch dengan resolusi Full HD dan sudah memakai teknologi Enhanced In-Cell Screen Panel, teknologi yang juga dipakai di iPhone. Dengan teknologi tersebut, maka layar smartphone ini dikatakan memiliki kontras yang lebih tajam serta warna yang lebih vivid dibandingkan IPS biasa. Dan pada kenyataannya memang bagus. Layarnya ini juga sudah dilapisi dengan Gorilla Glass 5. Smartphone ini dibalut dengan bahan metal, khas smartphone Oppo lainnya. Desain language-nya tidak jauh berbeda dengan F1s, tetapi F3 ini lebih tipis 27% dibanding F1s berkat teknologi U-Rail Spray. Ukuran smartphone ini overall lebih nyaman digenggam dibanding F3 Plus bagi yang lebih menyukai HP compact seperti saya. Ada 3 tombol kapasitif di bagian depan bawah Oppo F3 yaitu tombol Home, Back, dan Multitasking. Tombol Back dan Multitaskingnya sudah disertai dengan backlight. Tombol Home-nya ini tidak bisa ditekan dan sudah disematkan fingerprint sensor. Oppo mengklaim fingerprint sensor ini memiliki kecepatan sampai 0,2 detik dan harus diakui sensor sidik jarinya memang sangat cepat. CPU di Oppo F3 menggunakan MediaTek MT6750T. Prosesor octa-core tersebut berbasis Cortex A53 dan memiliki clock speed 1,5 GHz. Untuk urusan grafis, smartphone ini memakai GPU Mali T860 MP2. Di atas kertas, spesifikasi tersebut kurang menjanjikan. Tetapi sewaktu saya tes bermain game Asphalt 8 dengan visual quality yang high, ternyata masih cukup lancar. Saya sendiri cukup terkejut. Tapi itu di stage tertentu. Terkadang framerate memang tidak tinggi sewaktu di stage yang visualnya kaya. Tetapi menurut saya masih playable. Sewaktu saya ganti ke kualitas medium jadi lancar, dan grafiknya juga masih tetap bagus. Multitaskingnya sangat lancar, mungkin karena RAM-nya yang besar yaitu 4 GB. Begitu juga dengan internal memorinya yaitu 64 GB dan masih bisa diekspansi menggunakan microSD hingga 128 GB. Oppo F3 memiliki slot dual SIM dan sudah mendukung konektivitas 4G. Nah, yang saya suka dari perangkat Oppo adalah mereka tidak menggunakan sistem hybrid, jadi total terdapat 3 buah slot. HP ini memakai UI dari Oppo yaitu ColorOS versi 3 yang berbasis Android Marshmallow. Oppo menyematkan kamera belakang sebesar 13 MP. Sensor kamera belakangnya sebesar 1/3 inch dengan ukuran pixel sebesar 1,12 mikron dan f2.2. Autofocusnya sudah menggunakan face detection autofocus, maka tidak heran jika kinerjanya cepat. Untuk kualitas kamera belakangnya sendiri cukup baik dan lumayan tajam. Saya suka dengan warna yang dihasilkan walaupun dynamic range-nya biasa saja. Di kondisi low light dan kurang cahaya cukup oke lah, walaupun noise-nya lumayan. Cukup banyak mode yang ditawarkan di aplikasi kamera bawaannya, seperti Ultra HD yang berfungsi mengambil gambar beresolusi 50 MP dan Expert Mode bagi yang ingin menggunakan kamera dengan kontrol seperti layaknya kamera profesional. Pengaturannya sangat lengkap di mode ini. Kita bisa mengatur white balance, exposure, ISO dari 100 hingga 1600, shutter speed yang pengaturannya hanya di 1 detik hingga 16 detik, jadi hanya untuk pengaturan shutter speed lambat. Bisa mengatur fokus juga, dan yang menarik bisa mengambil foto format RAW. Fitur spesial Oppo di HP ini adalah penggunaan dual kamera untuk kamera selfie-nya. Sistem yang dipakai adalah satu kamera dikhususkan untuk selfie, dan satu kamera lagi untuk grup selfie. Kamera yang digunakan untuk selfie mempunyai resolusi sebesar 16 MP dengan sensor sebesar 1/3 inch dan bukan f2.0. Sedangkan kamera untuk grup selfie mempunyai resolusi 8 MP dengan bukan f2.4 dan mempunyai angle of view sebesar 120 derajat. Kualitas kamera depannya menurut saya bagus dan lebih baik dibanding kamera belakangnya. Wajar sih, karena memang Oppo lebih memfokuskan di kamera depan.
Kamera keduanya juga cukup bagus walaupun tidak setajam kamera pertama. Dynamic range-nya memang biasa saja, tapi itu bukan berarti hasilnya jelek. Hasilnya tajam dan saya suka dengan warna yang dihasilkan. Di kondisi indoor dengan cahaya seadanya masih terlihat oke. Lalu di kondisi kurang cahaya masih cukup lumayan. Yang pasti lebih baik dibanding kamera belakang. F3 sudah disematkan mode Beautify 4.0 buatan Oppo. Yang menarik terdapat fitur bokeh di mode ini, walaupun masih agak tidak rapi karena ini software. Selain itu, ada mode filter warna yang memberikan banyak pilihan filter menarik. Ada mode GIF dan double exposure. Oppo F3 bisa merekam video dengan resolusi maksimal Full HD. Tidak banyak pengaturan untuk mode videonya. Kualitasnya lumayan walaupun ketajamannya biasa saja. Kamera depannya juga bisa merekam maksimal Full HD. Kualitasnya cukup baik dan cocok bagi yang suka vlogging. Lalu hasil rekaman kamera depan yang pertama lebih tajam dibandingkan dengan kamera belakangnya. Tapi sayangnya sewaktu merekam nggak bisa langsung ganti ke kamera kedua. Baterainya sebesar 3200 mAh. Dengan pemakaian saya yaitu foto-foto dan ambil video selama 47 menit, nonton satu film Full HD, main game selama 1,5 jam, terus browsing-browsing dan sosial media, kira-kira bisa tahan 11-12 jam. Walaupun tidak dilengkapi dengan VOOC, charger bawaannya sudah beroutput 2 ampere, dan butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk mengisi daya baterai HP ini. Secara keseluruhan, Oppo F3 merupakan smartphone yang patut diperhitungkan bagi yang mencari smartphone dengan kamera selfie berkualitas, yang sepertinya memang salah satu faktor penting bagi konsumen sekarang ini. Apalagi smartphone ini menawarkan sebuah teknologi yang trennya sedang naik saat ini, yaitu dual kamera. Oppo cukup cerdik dengan menempatkan sistem dual kameranya di depan yang digunakan untuk selfie dan juga grup selfie. Sebetulnya dulu saya sempat meragukan kualitas kamera dari smartphone Oppo, tetapi setelah dulu saya menjajal Oppo A39 dan F3 ini, saya percaya bahwa selfie expert bukan hanya jargon marketing saja. Buat kalian yang suka dengan channel ini dan mendukung kami untuk terus memberikan informasi yang bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel kami ya. Lalu follow juga akun sosial media kami di Instagram, Twitter, ataupun Facebook buat ngeliat galeri foto dan video dari handphone yang kami review. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.